Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kita telah sampai di hari yang ke-15. Tentunya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan lahir dan batin. Insya Allah di bulan ini kita akan menyelesaikan sebulan penuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan selain kita menjalankan ibadah puasa, ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Bapak Ali Murtado SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Pak ya? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan puasa, karena ini adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu ya tetaplah kita menjaga kondisi kesehatan dalam bulan suci ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita alami ini semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terkait dengan zakat fitrah ini Pak, mungkin yang pertama yang harus kita sampaikan kepada pemirsa sekalian adalah apa sih zakat fitrah itu Pak? Zakat fitrah, memang ada beberapa macam zakat. Di sini kita ketahui zakat itu pertama ada zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Intinya zakat fitrah ini adalah zakat atau sebuah kewajiban memberikan yang waktunya itu ditentukan dan jumlah yang diberikan pun ditentukan oleh zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dalam beberapa kitab terangkan bahwa diberikannya itu adalah saat menjelang awal bulan Ramadan dan saat penutupan bulan Ramadan menjelang bulan Syawal. Itu intinya zakat fitrah. Otomatis kalau kita ditakdirkan oleh Allah masih hidup, kasarnya seperti itu, memasuki bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, menjelang maghrib bulan Ramadan, itu sudah dibolehkan memberikan zakat fitrah. Atau anak yang lahir subuh menjelang bulan Syawal, berarti itu masuk bulan Ramadan, dan anak yang lahir itu ada kewajiban juga memberikan zakat fitrah. Itu dalam fikih seperti itu. Kemudian gini Pak, itu tadi kata kuncinya adalah tertentu. Nah, berarti apa ini yang harus memakai bayar apa gitu? Memang dalam beberapa ulama itu ada yang mengatakan bisa pakai uang atau bisa pakai bahan pokok makanan tiap tempat yang kebiasaan itu. Jadi kalau kita sini beras ya beras, tapi boleh diganti. Boleh disesuaikan dengan bahkan makanan pokok daerah itu tertentu. Umpamanya kita ketahui dulu seperti Madura itu umpamanya bahan pokok makanannya jagung, nah itu disesuaikan. Cuman ini ukurannya disesuaikan gitu aja. Nah, itu. Kemudian mengenai besarannya, besarannya itu kan banyak nih yang berpendapat, ada yang 2,3, 2,5. Terus sebenarnya bagaimana ini ketentuan? Karena ini adalah
menyangkut umat. Nah, tentunya dari pihak pemerintah, katakanlah Kemenak, itu bagaimana Pak? Besarannya itu bagaimana? Besaran zakat fitrah itu kalau kita berlandasan kita adalah dari Kementerian Agama, dan di Indonesia pun ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu memang intinya kalau kita menilik dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu satu sok dalam kitab yang kami pelajari ini adalah satu sok itu sama dengan 2,751 gram atau 2,75 kilogram. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, mungkin inilah dasar yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama yang ada di Indonesia ini, dasar dari jumlah besaran dari zakat fitrah. Nah, makanya berdasarkan fatwa MUI seperti itu. Dan menurut pendapat mazhab Hambali, itu pendapat Hambali karena kita di Indonesia atau khususnya Asia Tenggara ini memakai mazhab Syafi'i, yang kita pakai yaitu tadi yang kami sebutkan tadi. Imam Hambali itu ukuran satu sok itu sama dengan 2,2 kilogram. Menurut mazhab lainnya Hanafi satu sok itu lebih tinggi, yaitu bahkan kalau Hanafi itu lebih tinggi, yaitu 3,8 kilogram. Nah, kita karena Syafi'i ngambil tengah-tengahnya, yaitu 2,751 gram. Nah, kalau dibulatkan yaitu 2,75. Nah, itu besaran zakat fitrah. 2,7 itu ukuran atau timbangan ya? Timbangan. Karena sok itu kan yang kita ketahui, sok itu kan takaran. Kemudian dikonversi ke gram atau kilo. Jadi para pemirsa, zakat ditentukan yakni 2,7 kilogram. Karena apa, Pak? Dalam kitab ini ukurannya sok itu adalah ukuran, yaitu 2, kalau bahasa orang Jawa, cakupan tanah dari orang Arab sana. Nah, itu kan ya dulu ketentuan itu kan bingung. Ya kalau orangnya besar, orang sana ada tuh kalau satu sok itu ya banyak kan itu. Kalau Indonesia orang-orang kecil satu sok ya sedikit tuh kan tangannya kecil. Makanya pendapat Imam Syafi'i itu tadi diratakan bahwa satu sok itu diratakan yaitu 2,7 kilogram. Ini yang diambil oleh menjadi keputusan pemerintah dan ini yang mengelola yang diberi kewenangan mengelola zakat itu adalah BAS itu. BAS menentukan 2,7 kilogram. Nah, itu ukuran zakat fitrah. Nah, sekarang kemudian setelah kita tahu ukuran 2,7 kilogram, nah ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, di manakah kita harus atau bisa membayar zakat? Karena ada yang berpendapat ini langsung aja dikasihkan ke fakir atau gimana Pak? Membayarnya, cara membayarnya. Seperti kita sebagai orang yang beragama Islam, itu dalam Al-Quran itu sering disebutkan kalau masalah membahas tentang masalah zakat, pasti itu ada yang disebutkan itu adalah kata-kata amil. Amil di sini adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau penguasa atau pemerintah untuk mengambil zakat dari masyarakat atau dari warga. Otomatis dengan demikian zakat itu penyalurannya itu adalah dan pendistribusiannya itu adalah dikelola oleh amil, otomatis penyerahannya itu adalah kepada amil. Karena apa? Karena di Quran disebutkan adanya amil. Kalau nggak lewat amil, apa fungsinya? Kalau Al-Quran itu menyebutkan
nama amil atau petugas itu. Dan amil ini kalau Imam Syafi'i itu lebih ketat lagi, amil itu adalah orang yang mendapatkan SK atau tugas untuk pengumpulan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Itu yang namanya amil. Nah, itu ya. Nah, jadi jelaslah bagi kita bahwa zakat fitrah itu menjadi kewajiban per jiwa. Kemudian besarannya ditentukan yakni 2,7 kg, dan itu dibayarkan kepada atau di tempat atau cara kita membayarkan zakat fitrah itu diambil, katakan dalam hal ini adalah pengelola zakat, badan amil zakat nasional yang ditunjuk oleh. Dan jangan lupa itu Pak, ya amil itu karena orang sampai itu SK itu memang seakan-akan wajib, ya, bukan cuman ditunjuk jadi amil. Itu enggak, amil itu adalah yang resmi mendapatkan SK pemerintah. Yang ditunjuk umpamanya di sini kalau memang yang menunjuk pemerintah mengelola zakat itu Basnas, otomatis yang meng-SK-kan amil itu adalah dari Basnas. Itu sampai ke tingkat kampung, sampai ke tingkat kampung, sampai ke tingkat masjid. Nah, itulah yang berhak mengelola yang namanya mengambil zakat dan mendistribusikan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Itu adalah kewajiban seorang amil. Itu demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang kali ini bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Tandayun. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat kepada kita semua. amin. Akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.